wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia, salam sehat. Jadi bahagia nggak ini? Alhamdulillah bahagia. Kita bahagia nggak? Bahagia. Bahagia, benar. Ciri-ciri bahagia apa? Kayak kreatif dulu. Bahagia. Ciri-ciri bahagia apa? Kamu bahagia, cirinya apa? Senyum aja terus. Bahagia. Mela, bahagia hari ini? Bahagia. Ciri-ciri bahagia apa? Bahagia aja, Pak. Bahagia aja. Terus dia bahagia hari ini? Bahagia, Pak. Berciri-ciri bahagia apa? Masih bisa bernafas, Pak. Masih bisa nafas. Ya, kamu ya, dan Tergantung situasi. bahagia apa hari ini? Kalau saat ini bahagia tapi tergantung situasi. Baik, Kadang baik. beberapa menit kemudian tidak bahagia. Gitu. Sekarang saya tanyakan bahagia. Kalau menit ini bahagia. Ciri-ciri bahagia apa? Ciri-ciri bahagia lebih mengekspresikan diri. Gitu. Kita lebih percaya diri itu lebih bahagia. Lebih percaya diri. Pak ada bahagia hari ini? Oh iya Pak, Oh, bahagianya apa jadi? punya utang. Hah? Gak punya utang Pak. Enggak punya utang. Pak Dedan, ya bahagia nggak hari ini? Agak sedikit ini. Bahagia tidak apa? Ada informasi yang tidak menyenangkan. Oh, langsung tidak bahagia ya? Hah? Langsung tidak bahagia ya? Berpengaruh Pak. Berpengaruh. Kepikiran. Oh, gitu. Kalau ada masalah dikit, kita jadi tidak bahagia ya? Betul Pak. Iya. Mempengaruhi. Oke lah, kamu bahagia sekarang Pak Dedan. Di sini bahagia apa? Sama kalau saya tadi baca itu Pak sedikit bicara. Tapi nggak tahu benar nggak ya? Apa? Sedikit bicara nih Pak. Saya belum baca lagi itu kenapa sedikit bicara. Pak Bule, ciri-ciri bahagia apa Bule? Hati senang, Senang, ceria, sehat. sehat. Tetap sama. Nyanyi juga boleh. Apa? Jadi kalau saya satu kali itu bahagia itu ada saya bisa ketawa, saya masih bisa bernapas, ya kan? Apa tadi? Jajan apa Deden? Percaya diri. Masih percaya diri. Kalau Pak Jajan tadi apa? Sedikit bicara. Bicara. Sedikit berbicara dia tuh happy gitu. Kalau banyak bicara nggak happy gitu. Wah, lu saya nggak bicara, saya nggak bisa nih gitu. Sedikit bicara, sedikit bicara, bawah itu happy. Wah, boleh tahu apa? Hati senang, Wak. Tenang hati senang. Tawa aja deh. Karena ini Pak kalau di sini sedikit bahagia yang hakiki itu dia sedikit berbicaranya gitu. Sedikit bicara. Nah, bicara yang hakiki itu. Oh gitu, itu filosofi ya. Tapi bagi anak muda beda lagi. Kamu apa? Kalau saya bahagia itu masih diberi kesehatan tuh bahagia Pak. Tuh, nih bisa bernapas ya. Ya, diberi akal sehat, Kesehatan, akal sehat tuh. akal sehat. Ya coding kan, kalau nggak akal sehat. Iya itu betul. Codingnya orang dulu. Ya. Iya. Tuh. Jadi, ya, setiap orang itu ya punya otak masing-masing, punya definisi masing-masing, ya kan? Punya badan masing-masing, ya. Tapi gitu, ya, kalau dalam perusahaan yang masing-masing itu harus dikomunikasikan. Gimana cara komunikasikannya? Itu orang yang seru. Jadi dalam tubuh manusia, ya, punya leher, punya badan, punya kaki, punya tangan, punya jari, ya, punya mata, punya telinga, punya hidung, punya mulut, ya. Ini kan masing-masing kan punya tugas masing-masing kan. Tapi kok Allah tuh bisa mengkoordinasikan itu, Masya Allah gitu, Maha Besar Allah. Semua tadi itu bisa berkoordinasi, bisa berkomunikasi, sehingga saya jalan di sini tuh nggak kesasar gitu loh. Enggak? Otak saya mau kasih training nih jam 9, ya kan? Mata saya gunakan untuk lihat jalan, ya kan? Tangan saya menyetir, kaki saya untuk pijat rem, karena mobil otomatis. Oke, nyampe lah sini. Gimana itu terjadi? Itu tadi gitu loh. Tubuh saya itu ada fungsi komunikasi. Coba kalau fungsi komunikasi di tubuh saya nggak bagus, saya mikir mau ke apa namanya ke BLM, nggak tahu saya ke kantor,
Orang seperti itu kira-kira gimana kondisinya? Gagal. Konslet. Hah? Konslet. Konslet. Apa? Apa? Error. Orang itu bahagia nggak kira-kira? Bisa bahagia nggak? Tidak. Nggak bisa merasakan bahagia. Orang yang nggak bisa merasakan bahagia itu adalah orang gila. Ya kan? Sebaliknya di sini itu orang gila. Gak sinkron itu. Ya, Tapi gila ketawa memang. Iya. Memang ketawa. dia ketawa. Otaknya ketawa nggak? Gak sinkron. Ya. Iya. Dia ketawa, tapi Iya. dia ketawa, tapi tangannya melakukan apa sehingga dia ketawa? Oh, keren. Orang Jepang itu maju kenapa? Karena semua orang itu berkomunikasi. Ya. Jadi, ya kan? Orang gila tadi yang nggak merasa bahagia. Kenapa gitu? Karena tubuhnya nggak bisa berkomunikasi. Ya kan? Hatinya nggak menyatakan bahagia, tangannya ataupun saraf nggak tahu dia bahagia apa enggak. Tapi kalau kita misalnya mau hidup gitu, ya, misalnya tadi bisa ketawa. Tadi bisa ketawa tadi siapa? Bagaimana? Pak Iman, bisa ketawa? Bukan, Pak Iman kan senang dia. Sedih. Kamu berapa kan? Berapa kan? Saya sehat, Pak. Apa? Akal sehat kan? Artinya itu akal sehat kamu itu kamu bisa rasakan sebagai kebahagiaan, ya. Nah, sama gitu loh. Ini kan satu tubuh manusia. Kalau satu tubuh manusia itu, ya kan? Alat kita mata, tangan itu berkomunikasi semuanya. Saya contohkan tadi, saya mau sini ke BRM, ya kan? Otak saya menyuruh saya nih ke BRM, oke? Mata saya, ya kan, ngawasin jalan. Tangan saya ngambil kunci, hidupin. Tangan saya gini, buka pintu dulu. Nginjek kan, nyampe lah kayak sini. Kalau otak saya nggak berkomunikasi, artinya itu konslet. Saya ke pabrik gitu, ya kan? Coba gitu. Kalau ke pabrik bisa ketemu nggak di sini? Enggak kan? Artinya komunikasi badan itu tubuh itu sangat perlu. Ya, orang seperti ini bisa bahagia gitu. Betul? Betul, Pak. Jadi penting gitu loh, kita bisa merasakan tangan, sentuhan tangan, bisa merasakan apa namanya kuatnya tangan kita, gitu. Gitu. Kaki juga bisa, oh, ada batu nih, ada beling nih, ada paku nih gitu. Nah ini sama juga dengan perusahaan. Perusahaan itu banyak orang di sini. Ya, Rukia, apa Ajek, Pak Rusli, apa? Deden, Pak Jejen, si Mela, Mita, oke? Semua orang itu berkomunikasi. Oke? Kalau nggak berkomunikasi, bisa bahagia nggak urusan ini? Nggak bisa bahagia. Nah, salah satu cirinya tubuh tadi itu dianggap tadi di TV tadi, di video tadi adalah kayaknya sebagai darah kita, ya kan? Darah itu menyampaikan apa? Zat-zat makanan, oksigen, betul? Oksigen dari paru, betul? Coba kalau telah dari paru disampaikan ke otak kita, apa akibatnya? Stroke. Artinya nggak fungsi, nggak berfungsi. Tapi kita sebagai manusia kadang-kadang nggak merasakan itu, bahwa itu ada fungsi komunikasi dalam tubuh. Ya. Berikutnya gitu, ya kan? Kalau informasi tadi nggak tepat, darah kita kotor misalnya, ya kan? Mau ngirim ke darah kita banyak kolesterol, apa akibatnya? Kalau darah kolesterol masuk ke dalam otak kita, nyangkut di otak kita, penyumbatan. Akibatnya apa? Meninggal. Stroke juga. Masuk ke jantung kita, gagal jantung. Artinya informasi, esensi konten informasi tadi gitu, harus kita pikirkan gitu, bahwa esensi konfirmasi tadi kita itu penting bagi mereka, perlu gitu loh, dan isinya tuh nggak melebar gitu, nggak deh. Ya. Jadi kalau kita menyampaikan apa namanya oksigen ke bawah kaki saya, gitu,
sampaikan oksigen itu. Kalau saya sampaikan kolesterol, kira-kira gimana bagi saya? Terus juga gitu. Baru tahu kan ada stroke kaki kan? Biasanya stroke kepala doang kan? Stroke kaki ada loh. Teman saya dipotong sih. Dia dipotong sih. Karena stroke kaki. Kenapa gitu? Kolesterol, darah tinggi, jarang olahraga. Nah, siapa di sini? Sudah cek darah belum? Mudah-mudahan sih. Gak normal, Pak. Hah? Normal. Normal, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Artinya cukup bahagia. Ya, itu. Nah, Horenso. Ini Bapak satu lagi nih. Kemarin juga Bapak ini ya. Jadi kita mau tahu. Kita dalam proses kerja yang mudah aja, ya kan? Ini saya nggak ambil ya, tapi ini kunci ya. Saya, ya, nah, Pak Ade, dulu Pak Rusli. Pak Ade nih, dulu Pak Rusli ke Kemenaker ke Jakarta. Ini Kemenaker. Ini BLM, oke? Yang disuruh Pak Rusli. Oke? Kira-kira ini perintah ini. Pak Rusli ke Kemenaker Jakarta. Cukup nggak informasi ini? Jadi cukup nggak Dede? Cukup? Cukup. Oke. Mela. Ini tugas gitu, tugas. Bukan main-main, bukan apa-apa. Cukup nggak informasinya? Kata Dede cukup. Tambahin keterangannya aja. Apa? Tambahin keterangannya aja. Keterangan apa? Diperintahkan akan disuruh oleh Pak Ade. Jadi perintah Pak Ade terus? Pak Rusli untuk pergi ke Kemenaker Nah. Jakarta. Cukup nggak perintahnya? Cukup? Cukup? Cukup. Oke, kamu? Enggak, ke BRM dulu baru ke Kemenaker. Oh, BRM dulu Kemenaker. Konten esensi perintahnya. Sudah? Belum, Pak. Belum. Satu cukup, dua cukup, tiga cukup. Ada 5 orang belum cukup. Siapa Pak? Belum, karena kan ke Kemenaker belum tahu ke sana itu untuk mengurus apa. Oke, bagus sama ya. Berarti perintah itu ada 5W 1H. Apa? Iya kan? Di mana? Kemana? Ya, siapa? Apa lagi? Kenapa ke sana? When, kapan? Kapan ke sana? Detailkan lagi jam berapa? Oke? Gak apa-apa, nggak saya bapak tanya semua. Nanti ketahuan salahnya gitu, enak. Gak apa-apa, ini pelajaran juga. Dari 4 orang ini, 3 yang rasa cukup, 1 paling kena ini. Orang tempat kita ini kurang tadi. Lama-lama perusahaan bisa serok. Karena ketidaktahuan orang waktu menerima perintah. Jadi yang memberikan perintah juga harus ada ini. Memberikan perintah ini. Yang menerima perintah juga kalau nggak ada kaidah ini harus bertanya. Yang paling mudah itu orang cerdas itu dia itu punya catatan. Atasan yang bagus juga kalau memberikan perintah itu minta ulangi sama anak buahnya kalau rasa-rasanya kurang. Udah ngerti belum? Udah. Tolong ulangi apa perintah bapak tadi? Salah gitu. Nah, saya biasanya begitu. Apalagi kita nggak bawa catatan. Tolong ini perintah ini pakai ini di lain ini dan sekian tolong ukur ini. Siapa? Coba tolong ulangi lagi. Oh saya begini. Wah salah, lain salah lagi sama. Makanya itu mah bawa catatan gitu loh. Yang parahnya lagi atasan nggak memastikan. Dia udah sana sengaja mengambil data, rupanya di bawah datanya salah. Ulangin lagi, rugi. Saya kemarin sama Dedin mentoring. Dedin sini satu-satu.
Betul kan ini? Betul, Pak. Kamu cukup ngerti kan? Ngerti, cukup ngerti. Ulangi lagi, perintah Bapak mana apa? Untuk membuat program project management, project base, sama untuk project mesin Sampai kapan? sampai tanggal 30. Benar nggak? Betul. Itu kaidahnya ini. Jadi yang memberi perintah, yang menerima perintah itu harus dari sini ke sini, balik lagi sini. Udah Pak, harus. Oke, itu masalah perintah, ya. Dari sini Pak Rusli naik mobil, oke. Waktu dia mau naik mobil, Pak Rusli informasi ke Pak Ade. Pak Ade aku, nah misalnya jam 7.30, dia juga 7.29 lah, ini orang paling bagus, 7.29 dia datang dia. Ya kan, kalau ini hari ini agak telat dia. Apa? Biasanya bagus dia, tepat waktu, nah itu lah. 7.29. Pak Ade, morning. Saya mau berangkat nih. Yuk. Hati-hati ya bro, Siti DJ. Itu apa informasi itu? Soka, Rengka, Soka. Hai, kamu apa? Pade. Reng. Oke, Pade Reng. Kamu apa? Sama dan Yang sama-sama ini. Kecepatan. Sama apa? Sama Ren. Sama Reng. Kita pasti Reng ya? Oke. Oke, hebat ya. Oh, Reng. Dan aku. Oke. Kamu? Oh, biar beda. Reng. Ini adalah contoh reng laku. Oke? Keren. Informasi. Oke? Dia yang pertama jalan nih, ya kan? Udah sampai kilometer 19 atau udah sampai di sini lah, atau di kilometer ada macet, misalnya. Informasi lagi Pade, macet nih, nggak nyampe nih jam 10 di sini. Ini apa? Lapor. Oh. Apa nih? Oh, Bang, lapor. Oh, apa? Oh. Oh, apa? Oh, apa? Oh, oh, Oh. oh, Oh, beda beda. ini adalah reng. Ya. Tetap mengalami. Sudah nyampe nih ke kemana ke jam 10 tepat, sudah ketemu orang, ya kan? Kemudian orang nih, dia bicara, sudah ketemu orang nih, ya kan? Ada isinya 1, 2, 3. 1, pertama sudah ketemu ibu ini, si ibu A. Sudah disampaikan dokumen. Ibu itu inputan lagi. Tolong tambahkan dokumen ini. Ini apa nih? Oh, Pak. Oh, Itu Ren, Pak. reng. Mau apa? Oh, Pak. Reng. Oh, kamu kok? Ya, saya oh. Oh. Reng. Oh, Nah, ya, Oh, oh, Oh. oh, Oh. 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 Ren, Pak. Reng. Kalau saya kenapa kok? Kalau itu kan laporan, laporan itu kan hasil. Iya. Kalau informasi Ren itu adalah hal yang baru, itu hal yang baru. Kalau ini kan hasil dari pertemuan, berarti kan laporan. Oke. Jadi sebetulnya bisa bisa Ren. Bisa Oke, Bang Minggu. Kayaknya apa? Oh, karena menyampaikan progres kepada yang memberi perintah. Oke. Itu poinnya. Ya. Ya. Jadi dalam proses ini ke sini itu ini adalah reng. Kalau dia sudah selesai, eksis ketemu orang, hasilnya itu hot. Kalau itu minta data,
Saya juga data. Ini adalah hope. Jadi execute, finish itu adalah hope. Oke? Tadi yang di sini ada macet nih, ya kan? Sebenarnya itu rank, tapi bisa show, konsultasi dia. Pak macet, kayaknya nggak bisa sampai. Aku mau lewat jalan tikus aja misalnya. Sodam. Masuk sodam. Oke? Misalnya nih, di sini juga nih. Pada aku enak nih, apa kayaknya lancar nih. Aku minum dulu ya. Walaupun itu nggak perlu mau masuk kan, itu rem juga. Jadi kalau ada sesuatu misalnya di sini misalnya, udah ketemu orang nggak ada laporannya, ya kan? Atau di tengah jalan yang mengalami itu masuk show. Makanya dibilang tadi, satu proses itu belum tentu mulus. Pasti di situ ada masalah-masalah. Jadi kalau ada macet begini tuh, kira-kira nggak nyampe, itu bisa rem laku, bisa sodam. Bukan, bisa rem, bukan rem, itu rem atau stop. Oke? Oke, karena itu, kenapa perlu rem di sini? Rem laku, aku kira-kira mau nyampe ini gini. Ini rem laku ya. Ada telepon lagi, aku rem laku nih mau nyampe ini gitu loh. 5 menit lagi. Perlukah itu informasi kepada? Rem laku perlu nggak? Perlu. Kenapa Den? Karena takutnya Pak Ade ada yang mau disampaikan ke Pak Nusi mengenai yang mau diambilnya apalagi gitu. Oh iya bisa juga Pak Ade telepon sama orang sana. Bos, anak buah aku mau datang ya, makanya mau nyampe 5 menit lagi. Indahkah komunikasi seperti itu? Yang kadang-kadang jebuk. Aduh. Apalagi kalau datang kita nih kan apa namanya dunia ini ya. Dunia industri gitu. Bukan dunia apa namanya pertanian lagi. Tiba-tiba datang ke rumah, Pak, aku gini-gini ngomong ya. Semua udah prediksi. Nah, nggak ada yang keterkejutan. Walaupun Pak ini udah dikasih sama dia, bos mau datang itu anak buahku jam 10. Sama juga kalau tamu saya. Biasanya itu dunia itu harus booking, harus informasi agar orang-orang tersebut bisa menyiapkan, bisa mengoptimasi lingkungan dia, tugas dia gitu, data-data dia gitu. Oke? Mengerti? Ya. Terus informasi itu kalau kita rem gitu loh, ini tata etika gitu. Dari anak buah, etika atasan. Waktu kita rem kampung ini, ya kan, bilang dia rem, bos 1 km 11, mau sudah nyampe nih, ya kan? Kita lihat, oh iya kan, nggak bagus seperti itu etika atasan. Minimal kasih emoticon, jempol. Yang bagus lagi, terima kasih. Ya susah ini bos nih, ngebos. Ya kan? Lu ngapain lu lapor? Nah, itu gak bagus juga tuh. Hebat lo. Oh bisik lo misalnya. Dia mau ngapa? Jempol. Thank you ya. Orang soalnya. Jempol. Kasih. Tenang ya. Oke. Kalau apa namanya itu, kalau bahasa Inggris notif. Udah tuh. Artinya kita tuh terlalu mengawal dia gitu. Jadi kalau kita jadi bos itu harus kita awal kalau kita memberikan perintah. Jadi tugas bos itu kalau memberikan perintah, tugas kedua bos itu adalah menjaga, menjawab, ya kan, mengawal anak buah kita itu sampai selesai. Yang susah ini kalau di lapangan gitu, ya. Lakukan sana gitu. Nunjuk aja tuh. Sekali diperintah dia patuh tuh. Mang Ujang sana. Oh, Mang Ujang sekali lakukan. Mang Ujang sana 2 kali lakukan. Mang Ujang melihat tuh. Pak Boleh itu nggak pernah ngecek hasilnya gitu. Yang ketiga Mang Ujang sana. Dalam.
bosnya nggak pernah percaya gitu. Ngapain saya yang melakukan gitu? Betul nggak realitanya? Betul nggak betul? Ya betul. Sekali kita merintah, jangan perintah. Jangan kalau perintah-perintah itu banyak perintah tapi nggak pernah ngecek. Itu tata cara menjadi bos. Kalau saya sama anak buah nggak pernah itu minta-minta. Kalau merintah itu tugas saya kedua adalah mengecek finishingnya seperti apa. Sampai detail aja. Tolong evidence fotonya, ambil cepat, selesai, oke. Makasih ya. Jam berapa kan? Setengah jam ya, cukup ini. Inilah metode training yang setengah jam cukup. Ini manfaatnya luar biasa ya. Apa? Luar biasa manfaatnya. Luar biasa kan? Manfaatnya. Nah, kalau kita paling suatu nggak ada, institusi itu bakal rubuh. Institusi itu kan nggak akan kuat, karena nggak tahu fungsi. Saya bos, kamu anak buah. Saya perintah, kamu harus melapor saya nanti. Saya kalau laporan itu, saya harus feedback. Nih, tetap dilaporkan. Kalau saya perintahnya ada 4 loh, kurang 1, kejar lagi ibunya. Oh, terima kasih Pak Rosi, udah lengkap ya. Makasih. Thank you. Hatur nuhun. Nah, itu. Saya kasih apa itu? Hatur nuhun. Jadi anak buah kita tuh akrab gitu loh. Kalau kita nerimanya, coba nerima aja. Udah, biarin aja. Itu namanya tuh nggak hormat, nggak santun gitu sama terhadap kerjaan orang lain. Itu saya nggak respect terhadap orang seperti itu. Mohon maaf ya. Etika kerja kan begitu. Jadi kerjaan apa? Langsung saya tanya begini. Makasih Din. Mantul Din. Kasih motivasi anak buah. Udah kasih mantul. Belum tentu mantul itu Bang. Bangkean deh. Iya. Padahal biasa doang. Oke. Cukup ya kira-kira? Cukup. Pak, bukan cukup. Pak Lusi silakan. Lu cukup esensinya kan dapat kan? Dapat kan? Apa? Oh, apa rek? Apa